Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita berjumpa lagi di kesempatan yang berbeda ya. Pada kesempatan pada hari ini kita akan menghitung zakat pertanian. Sebelum kita belajar bagaimana cara menghitung zakat pertanian, ada 4 hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama yang harus diketahui adalah zakat pertanian ini hanya untuk makanan pokok saja. Jadi pertaniannya hanya untuk makanan pokok saja. Contohnya apa ya? Beras ya, jagung, gandum dan lain sebagainya. Jika kalian menanam makanan pokok tersebut, menanam jagung, menanam gandum, maka jika hasil panennya sudah mencapai nisab, maka itu wajib zakat. Tapi kalau bukan makanan pokok, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Seperti itu kira-kira. Nisabnya berapa? Di sini ada nisabnya. Nisabnya adalah 720 kg. Ini menurut Buya Yahya ya. Dan 750 kg ini menurut buku Kemenak RI. Jadi bisa diambil 720, bisa juga diambil 750. Untuk lebih amannya kita ambil yang paling kecil saja ya, 720 kg ini ya. Dan yang berikutnya bisa sekali panen ya. Bisa sekali panen ini maksudnya 720 ini didapatkan dari satu kali panen. Maka sekali panen nanti langsung zakat. Setiap panen dia zakat. Karena setiap panen sudah mencapai 720 kg. Namun jika belum sampai 720 kg, maka dikumulatifkan. Dikumulatifkan jika di tahun yang sama. Untuk lebih mudah memahaminya, kita lihat gambar di sebelah sini. Ya. Anggaplah di sini ada Pak Dadang misalnya ya. Pak Dadang, Dadang. Mohon maaf nih kalau ada namanya Pak Dadang. Nah, misalnya ada Pak Dadang memiliki 4 bidang sawah ya. Sawah yang pertama alhamdulillah panen di bulan Agustus. Ketika di bulan Agustus alhamdulillah Pak Dadang ini mendapatkan panen 780 kg beras. Alhamdulillah. Ketika panen 780 kg ini, apakah Pak Dadang wajib zakat? Wajib. Kenapa? Karena 720 tadi adalah nisab atau nilai terkecil dari kewajiban zakat. Karena lebih maka 780 ini nanti wajib dizakati. Seperti itu ya. Dan di bulan yang berbeda, misalnya ada di bulan November misalnya, Pak Dadang panen lagi sekitar 720 kg. Wah, ini kaya banget nih Pak Dadang nih. 720 kg dapat lagi di bulan November. Apakah wajib zakat? Iya. Kenapa? Karena nisabnya adalah 720 kg. Oke. Namun ketika Pak Dadang mendapatkan beras sebanyak 360 kg, apakah wajib zakat? Tidak wajib. Kenapa? Karena zakatnya tadi 720 kg. Dan di bulan yang berbeda, misalnya ini bulan Oktober ya misalnya ya. Di sini bulan Desember misalnya. Bulan Oktober sama Desember ini di 2 bulan yang berbeda, ini dua-duanya tidak wajib zakat. Namun karena dua-duanya ini masih di tahun yang sama, maka dua-duanya kita kumulatifkan 360 ditambah 360 kg. 360 tambah 360 menjadi 720 kg. Sedangkan 720 ini wajib zakat. Jadi Pak Dadang wajib mengeluarkan zakat untuk 2 bidang sawah ini ya. Untuk yang panen di bulan Oktober dan panen di bulan Desember, karena dua-duanya masih dalam tahun yang sama. Seperti itu kira-kira ya. Baik, cara menghitung zakat pertanian ya. Cara menghitungnya cukup simpel saja. Misalnya kita di sini misalkan ada Pak Dadang. Ya, Pak Dadang lagi ya. Pak Dadang ini alhamdulillah memiliki sawah ladang sebanyak 700
80 kg beras. Jadi Pak Dadang ini memiliki panen beras sebanyak 780 kg. Oke. Bagaimanakah cara kita menghitung 780 kg ini? Berapakah zakat yang harus dikeluarkan Pak Dadang? Cara mengeluarkan zakatnya ada dua cara ya. Yang pertama ini dia mengeluarkan 5% saja. 5% dari 780 kg. Cara yang kedua ada juga yang 10%. Dari 10% dari 780 kg ya. 5% ini kapan? 10% ini kapan? 5% ini jika dia menggunakan irigasi. Jadi jika Pak Dadang ini dia membutuhkan biaya, misalnya dia membutuhkan alat pompa air, dia membutuhkan selokan air begitu untuk bisa menghasilkan 780 ini, maka Pak Dadang cukup mengeluarkan 5% saja dari hasil panennya. Namun jika Pak Dadang tidak mengeluarkan biaya sama sekali, non irigasi misalnya, hanya mengandalkan curah hujan, kalau hujan berair, kalau nggak hujan kering begitu, maka Pak Dadang mengeluarkan zakat sebanyak 10%. Nah, ya. Bagaimana cara menghitungnya? Cukup simpel saja. 780 ini kita kalikan ke 5%. Gini ya. 780 dikali 5 berapakah itu? 780 kali 5, 5-nya kita taruh sini aja. Nah, gini ya. Ini cara anak-anak TK nih. 8 dikali 5 40, 0 disimpan 4. Oke. 7 dikali 5 35, 35 ditambah 4 39, 39. 0 ini kita turunkan lagi. Seret. Nah, oke. Berhubung di sini ada persennya, maka 02 ini kita coret. Seret. Maka Pak Dadang zakat sebanyak 39 kg beras. Jika Pak Dadang memiliki 780 kg dan Pak Dadang menggunakan irigasi untuk perairannya, maka Pak Dadang wajib mengeluarkan zakat 39 kg beras. Seperti itu kira-kira ya. Namun jika Pak Dadang non irigasi ya, maka dia 780 kg kita kalikan 10% ya. 780 kg dikalikan 10%. Dikali 10%. Gini ya. Bagaimana cara mengalinya? Cukup simpel saja. 78 dikali 1. 78. Nolnya ada berapa? 1 2 1 2. Oke, sudah. Berhubung di sini persen, coret 2. 78 kilogram. Jadi, jika Pak Dadang memiliki 780 kg beras dan ia menggunakan irigasi, maka Pak Dadang mengeluarkan zakat 39 kg beras. Namun jika Pak Dadang menghasilkan 780 kg namun ia non irigasi, tidak menggunakan irigasi, maka wajib zakat Pak Dadang adalah 78 kg beras ya. Inilah cara menghitung zakat pertanian ya. Semoga mudah untuk dipahami. Terima kasih banyak.